Malam itu dimulai seperti malam-malam biasa bagi Pak Rudi, seorang kurir pengantar paket yang sudah puluhan tahun bekerja di kota kecil itu. Tapi ada yang berbeda hari ini, dia harus lembur. Tumpukan paket yang harus diantar hari itu jauh lebih banyak dari biasanya, membuatnya harus menambah jam kerja sampai malam tiba. Dari pagi sampai sore, tubuhnya yang mulai capek terpaksa terus bergerak, menyetir melewati jalan-jalan padat kota dan gang-gang kecil yang berliku. Sepanjang perjalanan, suara mesin mobil dan deru angin yang berdesir di luar jendela menjadi satu-satunya teman sepi. Sesekali dia melirik jam di dashboard mobilnya, menandai waktu yang terus bergulir tanpa ampun. Tapi meskipun lelah, dia tak mau menyerah. Ada satu paket terakhir yang harus diantarkan sebelum dia bisa pulang ke rumah dan beristirahat. Di balik kelelahan itu, ada suara kecil dalam dirinya yang mulai berbisik, "Hati-hati malam ini, ada sesuatu yang berbeda." Tapi suara itu segera dia bantah sendiri dengan alasan bahwa itu cuma perasaan capek biasa. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dan memfokuskan perhatian pada jalan di depannya. Paket terakhir itu memiliki alamat yang membuat Pak Rudi sedikit ragu. Desa Sukadamai, begitu tertulis di label. Sebuah desa kecil yang sangat jarang dia kunjungi, bahkan rekan kerjanya pun tak banyak yang tahu soal desa itu. Teman-temannya sempat memperingatkannya, "Jangan sampai kamu mengantarkan paket ke sana malam-malam, katanya suasananya beda dan banyak yang merasa tidak nyaman." Tapi Pak Rudi hanya tertawa kecil dan menjawab, "Ah, masa iya? Saya sudah sering antar ke pelosok-pelosok jauh, ini MAH bukan apa-apa." Namun, saat memasuki jalan yang mengarah ke desa tersebut, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sepanjang jalan, pepohonan besar berdiri menjulang seolah ingin menutup jalan masuk ke desa itu. Daun-daun yang bergesekan terdengar seperti bisikan-bisikan pelan, membuat suasana semakin mencekam. Angin malam yang biasanya membawa aroma segar tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk, merayap masuk ke tulang. Pak Rudi berusaha mengabaikannya dan terus melaju, walau perasaan aneh itu semakin menggantung di dadanya. Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, suasana di sekitar berubah drastis. Jalanan yang tadinya terang mulai gelap dan kelam, hanya diterangi oleh lampu kecil mobilnya yang redup. Di kejauhan, bayangan-bayangan samar bergerak cepat seolah memperingatkan Pak Rudi agar tidak masuk terlalu dalam. Tapi dia sudah terlanjur melangkah, tidak ada jalan lain selain terus maju. Rasa kantuk mulai menyerang, mata terasa berat, tapi dia tahu harus tetap fokus. Tiba-tiba suara kendaraan lain yang biasanya ramai lewat menghilang, digantikan oleh keheningan yang mengerikan. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau binatang malam yang biasanya jadi pengiring malam. Sunyi itu seperti menghisap energi, membuat jantung Pak Rudi berdebar lebih kencang dari biasanya. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tahu jalan ini? Peta di ponselnya pun tidak banyak membantu. Sinyal mulai hilang dan layar ponsel mendadak mati tanpa sebab. Dalam kegelapan dan keterasingan itu, Pak Rudi mulai merasa ada sesuatu yang salah. Bukan hanya dengan jalanan, tapi dengan tempat ini. Semakin jauh memasuki desa, kegelapan dan kesunyian seperti menelan segalanya. Jalan berkelok dan sempit itu berubah menjadi labirin yang membingungkan. Daun-daun yang berguguran di tanah membuat suara yang aneh, seperti langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Pak Rudi menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kabut tipis mulai turun, menebal secara perlahan hingga membatasi jarak pandangnya hanya beberapa meter saja. Suasana berubah menjadi seperti mimpi buruk. Pohon-pohon besar di kanan kiri jalan tampak seperti sosok-sosok hitam yang mengawasinya dengan mata merah menyala, seolah mereka hidup dan siap menyerang kapan saja. Pak Rudi mencoba tetap tenang, berulang kali menyalakan lampu sorot dan menoleh ke belakang, tapi bayangan-bayangan itu selalu menghilang saat dia berusaha melihat lebih jelas. Dalam keheningan itu, dia mendengar bisikan-bisikan pelan, suaranya tak jelas, tapi terasa dingin dan mengancam, menusuk sampai ke hati. Dia mencoba membuka jendela mobil untuk menghirup udara segar dan menenangkan diri, tapi angin yang masuk bukan udara biasa. Angin dingin menusuk dan membawa suara wanita menangis dengan suara lirih yang memilukan. Tangisan itu terdengar semakin dekat, membuat suasana di dalam mobil menjadi sangat mencekam. Rasa takut mulai merayapi seluruh tubuhnya.
Tangannya gemetar saat memegang kemudi dan napasnya tercekat di tenggorokan. Dia ingin segera pergi dari tempat itu, tapi seolah-olah jalan di depan tertutup oleh bayangan gelap yang tak bisa dilalui. Mesin mobil yang semula halus, tiba-tiba terdengar tersendat dan seperti bergetar tak beraturan. Pak Rudi berdoa dalam hati agar diberi kekuatan dan petunjuk untuk keluar dari mimpi buruk yang tengah dia alami. Tapi dia sadar, malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu di desa ini yang jauh lebih menakutkan daripada bayangannya sendiri. Sesuatu yang membuat waktu dan ruang seolah berhenti dan berputar tanpa henti. Pak Rudi menahan napas, tangannya menggenggam kemudi dengan sangat erat. Dia mencoba mengingat lagi rute yang seharusnya dia ambil dari peta yang sempat dilihat sebelumnya, tapi semua petunjuk seolah hilang dalam kabut tebal dan kegelapan. Jalan yang dia lalui kini hanya berliku dan berulang-ulang seperti labirin tak berujung. Setiap kali dia mencoba belok ke kiri atau kanan, ujung jalan selalu kembali ke titik yang sama. Rasa panik mulai merayap, tapi dia berusaha keras menahan diri agar tidak kehilangan kontrol. Tiba-tiba, dari balik pohon besar di sisi jalan, terdengar suara gemerisik yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara itu semakin dekat, diikuti oleh desahan dan bisikan tak jelas. Pak Rudi menoleh ke kanan dan kiri dengan cepat, tapi yang terlihat hanya pepohonan gelap dan bayangan yang samar. Suara langkah kaki yang berat seperti mengitari mobilnya membuat jantungnya berdegup kencang. Dia menekan pedal gas sedikit lebih dalam, berharap bisa menjauh dari sesuatu yang mengikuti. Namun, semakin cepat dia melaju, suasana makin menyesakkan. Kabut yang awalnya tipis kini berubah menjadi tirai putih tebal yang seolah menutupi segala jalan keluar. Di kejauhan, dia menangkap bayangan samar sebuah rumah tua dengan jendela yang remang-remang. Sekilas seperti sosok berdiri di depan pintu, tapi saat dia mendekat, sosok itu lenyap begitu saja. Ketakutan dan kelelahan mulai membaur menjadi satu. Pak Rudi merasa seolah-olah dia terjebak dalam dunia lain, dunia yang tidak bisa dimengerti akal sehatnya. Hatinya berbisik, ini bukan tempat biasa. Aku harus segera keluar. Dalam keputusasaan, Pak Rudi mencoba mencari rumah atau siapapun yang bisa dia tanya. Tapi setiap rumah yang dilihatnya tampak kosong, pintu terkunci rapat dan jendelanya gelap tanpa cahaya. Tidak ada suara kehidupan, tidak ada lampu, bahkan tidak ada hewan malam yang biasanya menjadi pengisi sunyi. Hanya ada kesunyian mencekam yang membuatnya merasa semakin terisolasi. Dia menepikan mobil sejenak dan mencoba membuka pintu untuk turun dan berteriak memanggil bantuan, tapi tangannya gemetar hebat dan napasnya tersengal. Ketika dia mengintip ke dalam kabut, dia melihat bayangan-bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan, seperti makhluk yang mengintai. Rasa dingin menusuk dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ketika dia kembali ke mobil dan menyalakan mesin, suara mesin terdengar kasar dan tidak stabil, seolah-olah ada yang menghambatnya. Lampu mobil berkedip-kedip tidak menentu dan tiba-tiba seluruh sistem kelistrikan mati seketika, membuat mobilnya gelap gulita di tengah kegelapan malam yang pekat. Pak Rudi hanya bisa duduk terpaku, matanya menatap kosong ke depan, menunggu sesuatu yang entah apa. Dalam hening yang menakutkan itu, dia mendengar bisikan-bisikan halus semakin dekat, suara yang tak bisa ia pahami tapi terasa dingin sampai menusuk ke hati. Hanya doa dan harapan agar dia segera bisa keluar dari tempat ini yang mampu menguatkan hatinya saat itu. Setelah beberapa menit menunggu dalam gelap, tiba-tiba mesin mobil kembali menyala dengan sendirinya. Lampu depan menyala redup, menerangi jalan berkelok yang sama tanpa ujung. Pak Rudi tahu ini bukan kebetulan, seperti ada kekuatan lain yang mengatur semuanya di sini. Dengan tangan masih gemetar, dia kembali menginjak pedal gas dan mulai melaju pelan, berharap segera menemukan jalan keluar. Tak lama kemudian, di sisi jalan yang dipenuhi kabut tebal, muncul sosok tua berpakaian putih lusuh berdiri diam. Mata sosok itu tampak menyala redup, memancarkan aura aneh yang membuat bulu kuduk Pak Rudi berdiri. Dalam hati dia bertanya, apakah itu nyata atau hanya ilusi pikirannya yang lelah? Namun rasa takut memaksa dia menurunkan kaca jendela. Dengan suara serak dan pelan, sosok itu berkata, "Desa ini bukan tempat untuk yang terburu-buru." Kata-katanya terdengar seperti gema dari dunia lain, menusuk sampai ke dalam hati Pak Rudi. Jalan yang kau cari sebenarnya ada satu desa lagi di depan sana. Tapi jangan harap bisa sampai sebelum waktu yang tepat.
Pak Rudi membeku. Satu desa lagi? Tapi aku sudah berada di desa ini. Lalu ini desa apa sebenarnya? Tanyanya dengan suara bergetar, berusaha mencari penjelasan dari sosok misterius itu. Namun, sebelum sosok itu menjawab, kabut di sekitarnya mulai menebal dan dia perlahan menghilang, meninggalkan suara angin dingin yang menggema. Jantung Pak Rudi berdetak kencang, campur aduk antara takut dan bingung. Ia merasa seperti tersesat dalam dunia yang bukan miliknya, di mana waktu dan ruang tidak berjalan seperti biasa. Dia kembali menyalakan mesin dan menginjak gas dalam-dalam, berharap keluar dari pusaran misteri ini. Tapi semakin dia mencoba, jalan yang dia lalui selalu berakhir di titik yang sama, seolah-olah desa itu menolak membiarkan dia pergi. Pak Rudi semakin panik. Dia terus memutar mobilnya, mencoba berbagai jalan dan tikungan, tapi setiap kali dia merasa menemukan jalan keluar, yang terjadi justru sebaliknya, dia kembali lagi ke jalan semula. Rasa lelah dan putus asa makin menguasai, seolah-olah dirinya terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Hatinya berteriak dalam diam, "Tolong, beri aku jalan keluar." Malam semakin larut dan suara alam yang biasanya menenangkan justru tidak terdengar sama sekali. Keheningan itu menekan, menyesakkan dada Pak Rudi. Beberapa kali dia melihat bayangan hitam melintas di pinggir jalan, tapi ketika dia mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu lenyap tanpa jejak. Rasa dingin semakin merayap ke seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil meski mengenakan jaket tebal. Dalam keputusasaan, Pak Rudi memutuskan untuk berhenti dan keluar dari mobil. Dengan senter kecil yang dibawanya, ia menyusuri pinggir jalan berharap menemukan tanda-tanda kehidupan atau seseorang yang bisa membantu. Namun, yang dia temukan hanyalah deretan rumah tua dengan jendela gelap dan pintu terkunci rapat. Suara angin malam bergema di antara rumah-rumah itu, terdengar seperti bisikan-bisikan yang tak bisa ia mengerti. Tiba-tiba, dari balik kabut, seorang pria tua muncul berjalan perlahan sambil membawa tas kecil di pundaknya. Wajahnya teduh namun penuh misteri. Pak Rudi merasa ada ketenangan aneh yang datang bersamaan dengan sosok itu. Dengan suara yang ramah, pria tua itu berkata, "Nak, kau tersesat di desa yang bukan tempat untuk orang terburu-buru. Ikuti aku akan tunjukkan jalan yang benar." Pak Rudi segera masuk kembali ke mobil dan menyalakan mesin. Dia mengikuti pria tua itu yang berjalan di depan dengan langkah mantap, meski suasana sekitar masih diselimuti kabut tipis. Perlahan, jalan yang mereka lalui mulai berubah. Dari jalanan berkelok penuh kabut menjadi jalan desa yang biasa, dengan rumah-rumah bercahaya hangat dan suara kehidupan pagi yang mulai bangun. Hati Pak Rudi mulai merasa lega, seolah-olah ia benar-benar mulai keluar dari mimpi buruk yang mencekam itu. Pak Rudi merasakan udara segar dan hangat yang berbeda dari dinginnya desa tadi malam. Suara burung berkicau dan aktivitas warga mulai terdengar, suara kehidupan yang selama ini hilang dari desa gaib itu. Dia melihat rumah-rumah dengan lampu-lampu yang menyala, orang-orang yang mulai beraktivitas dengan wajah cerah, semua tampak normal dan ramah. Ketika sampai di sebuah rumah yang sesuai alamat paket terakhirnya, Pak Rudi turun dengan rasa syukur yang dalam. Dia menyerahkan paket itu kepada seorang ibu tua yang tersenyum ramah dan berterima kasih. Mata Pak Rudi berkaca-kaca, bukan karena lelah, tapi karena lega dan bahagia bisa sampai dengan selamat setelah pengalaman yang menakutkan itu. Pria tua yang menuntunnya semalam berdiri di sampingnya dan berkata dengan suara lembut, "Nak, kadang kita tersesat bukan hanya di jalan, tapi juga dalam hati dan pikiran. Desa itu bukan tempat biasa, tapi ujian bagi mereka yang terburu-buru dan tidak sabar." Pak Rudi mengangguk penuh pengertian. Dia tahu malam itu menjadi pelajaran besar baginya, bukan hanya soal mengantarkan paket, tapi juga soal ketenangan, kesabaran dan kepercayaan. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi terburu-buru dan selalu berhati-hati dalam melangkah. Sejak malam itu, Pak Rudi tidak pernah mengantarkan paket ke desa Sukadamai lagi. Setiap kali ada paket yang harus dikirim ke sana, dia selalu mengingatkan teman-teman kurir lain, jangan buru-buru dan jangan anggap remeh. Desa itu punya caranya sendiri untuk menguji kita. Pengalaman itu menjadi kisah nyata yang selalu dia ceritakan, sebagai pengingat bahwa dalam hidup, ada hal-hal yang tak bisa dipaksakan dan kadang kita harus bersabar menunggu waktu yang tepat.